Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, ingkang mugi tansah dipun rahmati dening Allah. Alhamdulillah, setenipun puji kita aturaken mriki dumateng Allah taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya limpahan anugerah nikmat lahir batin ingkang sanget kathahipun sehingga kita mboten saged ngetang ing dalem sedayanipun. Mugi-mugi kanthi rasa syukur punika Allah taala nambah ing dalem sedayanipun nikmat wonten ing donya ngantos dumugi wonten akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali Allah Ta'ala di tempat yang mulia ini, Baitul min buyutillah, salah satu rumah Allah Ta'ala, masjid yang merupakan tempat yang penuh dengan keberkahan di saat yang penuh dengan keberkahan antara salat dan kita menunggu salat berikutnya, yang itu merupakan ribat fisabilillah, siap siaga di jalan Allah. Dan kita dipertemukan di hari yang mulia Sayyidul Ayyam fil Usbu, penghulu hari dalam sepekan, yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi, pertemuan yang dirahmati oleh Allah, memberikan kepada kita tambahan pahala yang bisa menambah beratnya timbangan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah beberapa hadis lagi, kurang lebih 3 hadis lagi kita akan selesai dalam babu adabi qada'il hajah, bab di dalam adab-adab menunaikan buang air. Masih dalam kitab Thaharah, kitab Thaharah bersuci, di dalam adab-adab menunaikan hajat. Sampai pada pertemuan yang lalu kita pada hadis yang ke-100 dan kita masuk pada hadis yang ke-101. Hadis yang pertama pada pertemuan kita sore hari ini, wa an Suraqah ibni Malik radhiyallahu anhu qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khala'i an naq'uda 'alal yusra wa nansibal yumna, rawahul Baihaqi bi sanadin dha'ifin. Hadis 101 dari sahabat Suraqah bin Malik, semoga Allah meridai beliau. Beliau adalah Abu Sufyan Suraqah bin Malik Al-Ju'sum Al-Madraji Al-Kinani, sahabat Nabi yang mulia. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW yang beliau mengatakan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami bil khala'i, adab di dalam al-khala, tempat buang air atau jamban, an-naq'uda 'alal yusra, agar kami ini menduduki kaki kiri, agar kami duduk di atas kaki kiri, wa nansibal yumna, dan kami menegakkan kaki yang kanan,
Rawahul Baihaqi bi sanadin dhaif, diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah. Di dalam sanadnya ada kelemahan. Suraqah bin Malik yang membawa hadis ini, Bapak dan Ibu, beliau adalah Suraqah bin Malik yang dikisahkan dalam kitab-kitab Sirah An-Nabawiyah. Beliau ini pernah mengejar Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala hijrah dari Makkah menuju Madinah, yang ditandai dengan tahun 1 Hijriyah ketika beliau mulai tinggal di kota Madinah, tahun Hijriyah. Saat itu kafir Quraisy mengadakan sayembara, siapa yang bisa menangkap Nabi SAW baik dalam keadaan hidup maupun wafat akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Hadiahnya adalah 100 ekor unta. Karena itu Suraqah bin Malik sangat bersemangat. Dengan mengendarai kudanya yang cepat, beliau membawa senjata tajam dan bersiap untuk mengejar Nabi SAW. Berbekal dengan keahlian melihat tanda-tanda perjalanan di padang pasir, biidznillah Suraqah ini bisa mengejar Nabi. Qaba qausaini aw adna, secara yakni panah atau yang lebih dekat dari itu. Abu Bakar As-Siddiq sudah memberitahu kepada Nabi, ada yang mengejar, hendak menangkap. Ketika itu Nabi SAW berdoa dengan doa yang pernah dilantunkan oleh hamba Allah yang saleh dalam kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud adalah kisah yang diawali dengan kisah seorang pemuda dan tukang sihir, dibawakan dalam hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ketiga, bab As-Sabru, bab kesabaran. Bab tentang kesabaran membawakan kisah pemuda dan tukang sihir yang memberikan kepada kita faedah yang luar biasa. Apa doa itu? Tatkala Suraqah bin Malik mendekat, Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma kfinihi bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah kami darinya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Maka Allah SWT membenamkan keempat kaki kuda Suraqah bin Malik, terbenam di dalam tanah sehingga tidak sampai bisa meraih Nabi SAW. Padahal dikisahkan dalam sirah, tanah yang terpijak saat itu adalah tanah yang keras, sulbah, yang keras, bukan pasir saat itu. Tetapi Allah mengizinkan tanah itu menghunjamkan kaki kuda Suraqah bin Malik. Demikian berkali-kali sehingga menyerahlah Suraqah ini dan kembali dengan tangan hampa. Sampai pada tahun ke-8 Hijriah barulah Suraqah bin Malik ini beliau masuk Islam ketika Fathu Makkah. Beliau Islam, mengumumkan keislamannya di hadapan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu. Setelah itu Islamnya baik. Inilah Suraqah bin Malik yang mengisahkan tentang bagaimana Nabi SAW mengajarkan tentang adab di dalam buang air. Walaupun sanad ini ada kelemahan, namun Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan sebagai syawahid di antara penguat hadis-hadis yang lain. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, singkat cerita tentang pemuda tersebut yang disebut Nabi sebagai hamba Allah yang saleh, pemuda yang belajar sihir atas permintaan tukang sihir istana agar diberikan kesempatan untuk mengajarkan ilmunya kepada pemuda itu. Pemuda yang cerdas, yang diberi kelebihan oleh Allah SWT. Namun beliau bertemu dengan seorang rahib di perjalanan dan akhirnya sering mampir ke sana, dan terjadilah apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dia diberikan anugerah, diberikan karomah berlebihan sehingga bisa menyembuhkan ini dan itu, orang buta, orang tuli dan seterusnya biidznillah. Akhirnya raja murka ketika tahu pemuda ini bertauhid, mengesahkan Allah Ta'ala.
Diutusnya para tentara untuk membunuhnya, dibawa ke puncak gunung. Berdoalah pemuda ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan sesuai apa yang Engkau kehendaki. Pasukan yang membawanya itu terjatuh dengan sebab gempa yang dahsyat di gunung. Demikian pula kembali maka Raja murka dan mengutus pasukannya untuk membawa di atas kurkur sejenis sampan di tengah laut. Kembalilah kepada agamamu, agama nenek moyang, jika engkau ingin selamat, jika tidak akan ditenggelamkan. Beliau pun berdoa, Allah waqfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku ini dengan sesuai apa yang kau kehendaki. Berguncanglah perahu itu, tenggelamnya para pasukan yang hendak membunuhnya. Kembali dia ke istana, dan kemudian raja pun murka melihatnya. Maka dia mengatakan, kau tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau memanahku dengan panah busur milikku. Maka dikumpulkanlah orang-orang dengan permintaan pemuda ini agar dia disalib di dekat pohon kurma, lalu dipanah dengan panah miliknya dengan mengucapkan Bismi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Tuhannya anak muda ini. Maka beliau wafat biidznillah dengan dipanah di atas pelipisnya. Sejak itu manusia masuk Islam dengan doa yang mustajab tadi. Manusia masuk Islam, berbondong-bondong dalam Islam. Subhanallah, dibuatlah parit yang besar sehingga siapa yang kembali pada kekufuran selamat, yang tetap Islam dibakar di atas itu. Allah berfirman menggambarkan kondisi mereka. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dalam surat Al-Buruj Allah Ta'ala berfirman, celaka dan binasalah orang-orang yang membuat parit yang diisi dengan api yang membara. Semuanya yang beriman dimasukkan di sana, dibakar sampai mati. Datanglah seorang ibu dengan membawa seorang anak kecil, ragu-ragu dia mau masuk ke dalam api. Bayi itu berkata, ini termasuk bayi yang bisa ngomong biidznillah selain dari Nabi Isa alaihissalam, dan bayi di zaman Juraid yang dituduh berzina, yang bayi itu bisa ngomong atas izin Allah. Maka bayi dari Ashabul Ukhdud ini mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Bersabarlah wahai ibunda, engkau di atas kebenaran. Tanpa ragu ibu itu meloncat ke dalam api yang besar. Sungguh kisah yang nyata, abadi, diabadikan Allah Ta'ala dalam kisah surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Nah, ini kisah tentang pemuda yang belajar ilmu sihir, kemudian bertaubat dan bertauhid, memiliki karomah yang besar, doanya yang mustajab. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Cukupkanlah aku ya Allah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dari mereka. Ya, cukupkanlah aku dari mereka sesuai apa yang Engkau kehendaki. Nabi SAW berdoa dengan doa ini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari dia, Suraqah bin Malik, sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Suraqah bin Malik, dia tidak bisa mengejar dan terbenam kaki kudanya di dalam tanah. Dan beliau mengatakan, sekiranya orang Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya mengetahui tentang kondisiku ini, pasti mereka akan yakin bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini, Nabi mengajarkan bagaimana adab di dalam jamban. Menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Artinya ketika buang air kecil, itu beliau menduduki kaki kiri, polok tungkai kiri, kemudian yang kaki kanan ditegakkan. Ya, ini untuk memudahkan supaya keluar kotoran ya, dengan lancar biidznillah. Hanya saja sanad periwayatan dari hadis ini ada kelemahan sehingga tidak bisa disandarkan secara mutlak ini dari Nabi SAW. Karena hadis yang bisa dipakai sebagai hujjah untuk istidlal di dalam beramal saleh harus hadis yang sahih. As-sahihu mattasal isnaduhu wa lam yushadda wa lam yu'alla.
yarwihi adlul dhabitun an mislihi mu'tamadin fi dabtihi wa naqlihi. Hadis yang sahih itu hadis yang bersambung sanadnya sampai ke Nabi SAW. Tidak diriwayatkan oleh orang-orang yang ya lemah dalam hafalan, diriwayatkan oleh orang-orang yang kuat hafalannya, yang adil, tidak ada keganjilan dalam hadis itu, sehingga itu hadis yang sahih. Adapun sanadnya ini ada kelemahan sehingga tidak bisa dipakai di dalam beramal saleh. Namun demikian ini sebagai syahid penguat informasi dari apa yang telah disampaikan hadis-hadis terdahulu tentang kehati-hatian di dalam buang air kecil, menjaga diri dari hadas, kemudian memudahkan. Karena dalam kaidah Islam ini, dalam kaidah fikih bahwa Islam dibangun atas dasar kemudahan, maslahat, dan menghindari madarat. Karena itu setiap ada perintah pasti mengandung maslahat dan menjauhkan diri dari madarat, bahaya. Demikian yang terjadi dalam hadis ini. Nabi mengarahkan kepada satu adab di dalam memudahkan kita buang air. Adapun prakteknya Bapak dan Ibu untuk kaidah ini, karena memang bukan hadis yang sahih, boleh bagi seorang beriman melakukannya semasa senyampang dia itu memudahkan dirinya ketika buang air, entah dengan posisi yang jelas jongkok supaya tidak nyiprat atau menimpa pakaiannya atau kakinya najis itu, memudahkan untuk keluar dan bisa menjaga diri dari najis. Ini yang jadi titik utama. Disebutkan para ulama tentang faedah hadis ini. Yang pertama, yustahabbu nasbur rijli al-yumna wal qu'udi ala al-yusra hal qada'il hajati li'anna hadhil hayati tusahhilu khurujal kharij li kaunil ma'dati bil janibil aisar li'annaha tuqallilu istihdam al-yumna. Yang pertama, disunahkan untuk menegakkan kaki yang kanan dan menduduki kaki kiri tatkala menunaikan hajat. Tidak disebutkan di sini untuk baul atau ghaid. Bisa jadi buang air kecil, bisa jadi buang air besar. Tetapi untuk kaifiyah ini tentu bukan sesuatu yang harus dilakukan. Sesuai dengan kondisi penjenengan, bisa jadi yang mudah yang mana. Ya, ketika jongkok biasa mudah, bisa dikerjakan. Ketika hal ini penjenengan lakukan lebih mudah, yaitu bisa. Asalkan hadis yang dhaif itu tidak diyakini dari Nabi SAW. Ketika hadis itu dhaif, boleh diamalkan, tetapi tidak boleh berkeyakinan itu dari Nabi. Mengapa? Karena sanadnya ada kelemahan, bisa jadi tidak bersambung kepada Nabi SAW, tidak marfu kepada Nabi SAW. Tentang kaifiyah ini, penjenengan bisa mempraktekkan piyambak-piyambak di kamar mandi. Pripun niku carane jongkok bagian kiri menduduki polok kaki kiri. Wangel niku kinten-kinten. Kinten-kinten malah nek mboten biasa saged nyiprat. Rewer. Nah, yaitu harusnya kita berhati-hati, artinya tetap kehati-hatian di dalam menjaga hadas, menjaga najis supaya tidak mengenai badan. Memang ada di siaran salah seorang ustadz yang mencoba untuk mempraktekkan ini di siaran-siaran kajiannya, tetapi sepertinya kesulitan. Artinya sulit bagi kita untuk mempraktekannya, tidak terbiasa. Nggih. Tumpuan satu kaki niku lebih jelas cenderung gringgingen nggih. Nek dua kaki niku aman, kiri kanan gentosan. Tapi nek suku siji damel jengku awak napa malih lemo. Cepet saya nggih gringgingen. Nggih niku malah menyiksa diri. Nggih nek sekedap nek rodok dangu, napa malih biasa dangu. Nah ini Bapak Ibu pun ngantos dangu-dangu nggih teng Jeding napa teng Jamban.
Soale niku papan panggenane markasipun al-khubus wal khaba'is. Setan jahat laki-laki dan perempuan. Pun ngantos rementeng mriku. Biasanya kadang-kadang ada orang itu yang imajinasinya itu muncul. Sering tengeriku dengan diamnya itu muncul ide. Ya ada seorang ikhwan yang biasanya memang begitu. Saya itu muncul ide ketika tenang di sana. Mboten enten beban niku malah muncul ide-ide. Nggih mboten apa-apa, yang penting tidak terlalu lama. Sehingga doa kita pada hadis yang lalu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan jahat laki-laki dan perempuan. Ya. Itu yang pertama. Mengapa demikian? Dijelaskan oleh pensarah hadis ini, li'anna hadil hay'ah, posisi seperti ini tusahilu khurujal kharij, memudahkan ketika keluarnya sesuatu dari tubuh kita, ya, buang air kecil maupun besar, likaunil ma'dati fil janibil aisyar, karena posisi al-ma'dah, al-ma'idah itu lambung, ya, tentang usus yang mengeluarkan kotoran itu, atau hati di sebelah kiri. Kemudian bagi anak tuqallilul istihdamal yumna, dan mengurangi, meminimalisir penggunaan kaki kanan. Karena yang kanan dimuliakan, yang kiri diduduki, kemudian kanan ditegakkan. Maka ini hanya pendapat ulama, artinya meminimalisir penggunaan kaki kanan dan lebih mengutamakan kaki kiri, karena posisi lambung dan posisi di sebelah kiri ini memudahkan untuk keluar, ditekan sehingga bisa keluar dengan mudah. Ini hanya penjelasan ulama. Ini terkait dengan hadis yang nomor 101. Yang kedua faedahnya, al-Islamu dinun yasmuru jami'a jawanib hayatil insan. Islam itu adalah agama yang sempurna, yang paripurna, yang mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Mulai dari perkara yang kecil, buang air di belakang, sampai perkara yang besar, masalah sosial kemasyarakatan, masalah jihad fisabilillah, masalah pemerintahan, semuanya diatur di dalam Islam dengan sebaik-baiknya. Karena itu berbahagialah, alhamdulillah, kita diringankan hati kita untuk memeluk agama Islam. Ini kemudahan dari Allah Ta'ala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nabi SAW bersabda, siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Karena itu ringannya hati kita menerima dinul Islam merupakan hidayah dari Allah. Allah mengendaki kebaikan untuk kita. Ada harapan ampunan dan harapan surga di akhirat. Ini hadis yang 101, namun sanadnya dhaif, lemah, ya. Bisa dicoba, tetapi tidak boleh berkeyakinan itu langsung dari Nabi, karena kelemahan perawinya, sanadnya ada kelemahan. Kemudian hadis yang ke-102, wa an Isa bin Yazdad an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Isa bin Yazdad an abihi, dari ayahnya mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, idza ba'ala ahadukum, ketika salah seorang di antara kalian buang air kecil, falyantur, yakni falyantur dzakarahu salasa marrat, hendaklah dia itu mengurut zakarnya 3 kali. Ini sepertinya khusus untuk kaum pria. Diurut, atau istilah kita namanya dipelirit, supaya sisa-sisanya itu bisa keluar. Ini, ya, hadis ini rawahu Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, bisa ngaten dhaif. Adapun sanadnya juga ada kelemahan. Tapi disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani sebagai apa? Sebagai syawahid penguat tentang bentuk-bentuk
kehati-hatian kaum muslimin di dalam menjaga najis supaya tidak sampai terkena. Karena khawatir ketika buang air tidak dituntaskan, ketika sholat dia akan mengalir atau merembes atau menetes, menyebabkan najis sehingga tidak sah sholatnya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Entah caranya bagaimana, karena ini hadis dhaif tidak harus dikerjakan. Penjaringan bisa dengan cara apapun. Diguyur beberapa kali, dicarikan tisu yang meresap, atau mencoba dengan dipijit, dipelirit, diperas. Dan pun yang jelas itu supaya sisa-sisa di jalur buang air itu bisa keluar. Adapun ini disebutkan dalam hadis ini zakar, ini untuk kaum pria. Adapun untuk kaum ibu menika wallahu a'lam. Allah mboten mangertos, kaum ibu yang lebih tahu bagaimana supaya bisa menjaga dari najis. Ya, supaya terjaga dari najis tentu harus selain istinja dengan air, dengan cara bagaimana supaya bersih dan tidak tersisa. Nih. Pertanyaan, bagaimana jika pun ngoten mungkin tasik tetap kraos? Ada beberapa orang buang air sudah tuntas, istinja, bersih, ketika sholat masih terasa. Rasa-rasanya ini ku kados medal, raosnya kados mili, kudu-kudu batalaken. Nah ini termasuk was-was syaitan. Tetapi jika dia memang terkena penyakit tersebut, maka hendaknya dia berusaha maksimal menjaga diri. Ya dengan apa? Dengan pampers, dengan kain atau apa yang bisa menjaga dirinya. Kalau memang penyakit, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang orang seperti ini, beliau menjawab, berusaha dia berwudu, membersihkan dengan baik ya, kemudian berwudu, lalu dia berusaha menutupnya dengan pampers atau dengan kain, kemudian bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan sholat. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu yang kalian bisa. Artinya sudah berusaha maksimal. Dini tasih medal malih sekedhik, mugi-mugi dipun paringi pangapunten. Soalnya lek kadung jenis penyakit ngeten niku geser, niku mbok dicali ping kalih, ping 3, niku mungkin nggih medal malih. Ping 3 tasih medal. Ubah didik damel rukuk medal. Damel ngadeg iktidal medal. Damel sujud medal. Terus pundi ngoten niku. Ini berusaha semaksimal mungkin dengan diberikan penghalang atau nih hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah walaupun dengan sanad yang dhaif. Disebutkan ada 2 faedah. Al-haditsu dhaif walidzalika qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hadis ini lemah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan yakni sunnat dzakar wa natruhu bid'atun. Yakni ketika memijit atau mengurut zakar itu termasuk perkara yang mengada-ada, yang berupa bid'ah. Ini Al-Imam Ibnu Taimiyah, walaupun yang lain menyebutkan sebagai bentuk kehati-hatian, yaitu menghabiskan sisa yang ada dari air seni atau baul. Ya, itu dengan cara begitu. Atau dengan cara yang lainnya, monggo yang intinya adalah membersihkan sisa-sisa najis yang ada. Terlebih anak-anak Bapak Ibu, kita punya anak-anak kecil yang laki-laki, itu biasanya kalau mereka tidak benar untuk bersuci, itu masih tersisa di dalam kulupnya. Yaitu ketika dia memang belum berkhitan, itu akan tersisa di dalam kulupnya sehingga akan menimbulkan kotoran, mengerak di situ sehingga bau. Dan itu bagi anak laki-laki. Maka itu harus diajari bagaimana supaya bersih, tuntasnya dibersihkan, tidak hanya diguyur tapi dipelirit atau dibersihkan, intinya supaya tidak tersisa di sana. Yang kedua, wujubul ijtinabi min rasasil bauli bi kulli ma amkana. Lima fi sahihaini fi
fi riwayati sahibai al-quburain yakni kana la yastabri'u minal baul. Beliau menyebutkan kewajiban menjauhkan diri dari sisa-sisa kotoran air seni dengan segala cara yang memungkinkan. Di mana disebutkan dalam kitab Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, dua penghuni kuburan yang disiksa gara-gara dia tidak menjaga diri dari najis saat buang air. Dalam hadis yang lalu disebutkan mungkin dia tidak menjaga percikan air dengan cara berdiri sehingga percikan itu akan mengenai kakinya atau bajunya. Atau yang kedua, dia tidak membersihkannya, tidak istinja dengan air ataupun batu ataupun tisu, sehingga ini akan menyebabkan dia tidak sah dalam sholat, maka dia akan disiksa karena itu. Ini meremehkan perkara ya, yang menyebabkan batalnya amal yang besar berupa sholat. Ini harus dihindari. Maka karena lastabri'u min baulihi, dua orang yang disiksa di dalam kuburnya itu tidak membersihkan diri, tidak menjaga dari buang air kecil. Kemudian hadis yang ke-103 ini, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah putra dari paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau putra paman Nabi, seorang ahli tafsir, ahli qiraah, ulamanya para sahabat. Beliau khatam 2 kali tafsir langsung dari Nabi SAW, sehingga beliau menjadi tempat bertanya para sahabat yang lain ketika tidak memahami sebuah ayat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya Nabi SAW pernah bertanya kepada ahlu Quba. Ahlu Quba. Quba itu adalah nama sebuah desa di pinggiran sekitar 5 km dari kota Madinah. Di kota Madinah sebelah selatan agak ke timur, ke arah tenggara 5 kilo dari Madinah, ada daerah namanya Quba. Dan di sanalah ada masjid pertama yang dibangun oleh Nabi SAW, namanya Masjid Quba. Ketika beliau hijrah, hampir singgah di sana, dibangunlah Masjid Quba. Tanah yang dibangun masjid dari keluarga Amr bin Auf, Bani Amr bin Auf. Nah, disitulah Nabi SAW pernah bertanya kepada ahlu Quba. Faqal, innallaha yusni alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kalian, penduduk Quba, menyanjung kalian, wahai penduduk Quba. Faqalu, mereka mengatakan, inna nudbi'ul hijaratal ma'. Sesungguhnya kami penduduk Quba ini, kami menyertakan batu, yakni sebelum menggunakan air di dalam bersuci. Persis seperti hadis yang telah lalu, ada penyebutan tentang menggunakan batu kemudian dilanjutkan dengan air. Bolehnya penggunaan bersuci dari hadas kecil maupun besar itu dengan batu saja, atau dengan menggunakan batu kemudian dilanjutkan air, atau menggunakan air saja. Penduduk Quba dipuji Allah Ta'ala karena sebab menggunakan batu di dalam bersuci lalu menggunakan air. Punika menyebabkan bersih, terhindar dari hadas, dari najis. Rawahul Bazzar bisanadin dha'ifin wa asluhu bi Abi Dawud wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu biduni dzikri al-hijarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Asalnya
di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi, tetapi hadis ini disahkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah di hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu tanpa penyebutan zikrul hijarah, yakni tidak menyebutkan tentang batu. Ibnu Huzaimah meriwayatkan hadis itu tanpa penyebutan adanya batu, tetapi hanya menggunakan al-istinja dengan air. Ini ada penyebutan demikian, ada perbedaan. Yang satu menyebutkan batu lalu menggunakan air, kemudian yang lainnya tanpa penyebutan batu. Maka fokus dalam hadis ini adalah tentang masalah istinja, tentang masalah bersuci dari buang air kecil maupun buang air besar. Kenapa dipuji Allah Ta'ala? Karena menjaga diri dari najis, bersuci dengan cara yang baik, yang sempurna, sehingga tidak tersisa kotoran itu pada dirinya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang bisa diambil faedah dari hadis ini, bahwasanya Al-Imam Nawawi beliau menyebutkan tentang hadis ini dalam syarah kitab Muhadzab, yakni dengan tanpa batu, sebagaimana Al-Imam Ibnu Khuzaimah dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faedah yang pertama, al-hadisu dhaif. Hadis ini al-istihbabu al-mubalaghatu bitatahhur. Yang pertama, disunahkannya bersungguh-sungguh di dalam bersuci. Benar-benar menjaga bersuci dengan cara yang benar yang disyariatkan dalam Islam ini, sehingga tidak tersisa kotorannya, tidak tercium baunya. Misalnya ada sisa sehingga tercium baunya, maka itu najis. Tidak nampak warnanya jika itu mengenai pakaian, artinya benar-benar dijaga sehingga tidak sampai mengenai anggota badan maupun pakaian kita. Maka ini sebab pujian Allah Ta'ala, yaitu bersungguh-sungguh di dalam bersuci. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang yang suka mensucikan dirinya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah SWT ketika berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-108. Allah berfirman, la takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu, yakni an taquma bih. Janganlah engkau wahai Nabi berdiri melaksanakan sholat di masjid itu. Ini maksudnya ketika itu ada masjid Diror. Masjid Diror itu adalah masjid yang dibangun bukan dengan dasar ketakwaan, tapi untuk menyaingi masjid Nabi saat itu. Dibangun orang-orang munafik, disebut dengan masjid Diror. Dan itu Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma bih. Masjid yang pertama dibangun ketika Nabi hijrah ke Madinah, pertama yang beliau usahakan adalah membangun masjid. Kemudian setelah itu al-ikha'u bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan sahabat muhajirin dan ansar. Nah, masjid yang dibangun awal inilah yang lebih berhak untuk Nabi lakukan salat di dalamnya. Allah melarang jangan salat di sana. Nah, kemudian penyebab setelah itu Allah menyebutkan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Yakni di sana itu ada hamba-hamba Allah yang suka mensucikan dirinya. Masjid yang kaitannya ini disebutkan pada konteks ayat yang kedua ini, Allah menyebutkan tentang Masjid Quba. Lalu yang awal tadi Nabi dilarang untuk sholat di Masjid Diror. Yang kedua dari ayat ini Allah menyebutkan tentang Masjid Quba. Kenapa Allah memuji mereka? Sehingga Nabi pun sempat bertanya, Allah memuji kalian wahai penduduk Quba. Allah berfirman dalam ayat itu, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang, hamba-hamba yang mereka suka untuk mensucikan dirinya.
yakni dengan cara berwudu, dengan cara mandi, menjaga diri dari najis. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam ayat yang mulia ini, urat atau ayat yang ke-108. Nah, ini yang pertama. Karena sebab bersungguh-sungguh di dalam bersuci, bukan etek-ekreng, boten sak kajenge piyambak, boten sekedar guyur, tapi benar-benar diperhatikan. Barangkali mengenai pakaian, barangkali nyiprat di kaki, barangkali ya mengenai anggota badan lain yang kita tidak mengetahuinya, sehingga dengan cara jongkok, dengan cara memperhatikan, maka itu akan lebih terjaga dari najis. Kita mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-istithabatu bil ma'i afdalu minal hijarah wal jam'u bainahuma afdalu minal kull wa akharuha radbatun al-iqtisaru al-hijarah. Istithabah, yang ingin bersuci dengan air itu lebih utama daripada batu, karena air lebih bersifat mensucikan, lebih menyeluruh. Dan mengumpulkan antara keduanya afdalu minal qul, menggunakan batu, menggunakan air, itu lebih utama daripada salah satunya. Wa akharuha ratbatul iktisar al-hijarah. Yang lainnya itu diperbolehkan penjenengan memilih salah satu. Sah. Tetapi jika ada air, ya, penjenengan menggunakan batu, maka sebenarnya afdalnya dengan air dan batu. Tetapi jika hanya salah satunya, air atau batu, yang afdal air. Tetapi jika salah satunya yang dipilih, mana yang lebih afdal? Dua-duanya, batu dan air itu utama. Tetapi jika dengan salah satunya saja cukup, maka air lebih utama daripada batu. Nah, ini kita perhatikan. Ketika ada air, lebih baik kita menggunakan air, tidak menggunakan batu. Yang ketiga, sana'ullah ta'ala ala ahli Quba. Pujian, sanjungan Allah Ta'ala kepada penduduk Quba. Disebutkan dalam ayat yang mulia tadi, disebutkan dalam hadis ini. Namun hadis ini hanya saja ada perselisihan. Yang lain menyebutkan dhaif, dua yang menyebutkan sahih, tetapi tidak menyebutkan tentang hijarah, tentang batu. Ya, sanadnya ada yang menyebutkan sahih, tetapi tidak disebutkan al-hijarah atau batu. Hanya saja kesepakatannya adalah pujian Allah Ta'ala buat penduduk Kuba. Yang keempat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastanji bil ma'i taratan wa yastatmiru bil ahjari taratan wa yajma'u bainahuma taratan, qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang keempat, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggunakan batu sekali, menggunakan air sekali, dan mengumpulkan keduanya juga pernah melakukan. Berarti tergantung dengan kondisi. Ketika di padang pasir nggak ada air, beliau pakai batu. Ketika ada air di rumah, beliau menggunakan air. Ketika ada air yang sedikit dan ada batu, beliau menggunakan keduanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga hal itu bisa sebagai cara kita untuk bersuci sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaitan 3 hadis terakhir di penghujung pada bab adab qada'il hajah, bab adab-adab di dalam menunaikan hajat, buang air kecil dan buang air besar. Semoga adab-adab ini bisa kita tunaikan, karena ittiba kepada Nabi merupakan perkara sebagai realisasi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar kita menyaksikan, mempersaksikan bahwa Nabi adalah utusan Allah. Kewajiban kita ittiba, mengikuti sunnah, karena syarat diterima amal 2, ikhlas sunniyah, ikhlas karena Allah, dan ittiba kepada Nabi SAW. Maka mengikuti sunnah itulah awal dari kebahagiaan kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia orang yang mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku akan membersamaiku di surga. Ini yang kita harapkan, dan jangan sampai kita meremehkan
sekecil apapun yang dilakukan, jika itu merupakan sunnah Nabi, hendaklah kita berusaha untuk menghidupkannya dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh teladan untuk anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, sehingga dari keluarga yang ittiba kepada sunnah, insya Allah akan terwujud masyarakat yang demikian pula, sehingga akan terwujud satu negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang makmur sentosa dalam lindungan Allah Ta'ala, terwujud jadi yang terkecil. Karena itu jika kita mengharapkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang saleh, hendaklah kita memperbaiki diri kita, hendaklah kita memperbaiki akidah kita, ittiba kepada sunnah, maka pemimpin itu akan terlahir dari rakyatnya. Para ulama mengatakan, kama takunu yu'ammar alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, maka yang memimpin adalah seperti kalian juga. Inilah hukum asal, ketika masyarakat baik akan menjadi terlahir pemimpin yang baik. Mengapa kita tidak dipimpin seperti kelas Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq? Karena kondisi kita mayoritas demikian. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah perbaiki kita semuanya, pribadi-pribadi ini, keluarga kita, dan kaum muslimin secara keumuman, sehingga menjadi baik, masyarakat menjadi baik, dan kita berharap Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang saleh, yang bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Izin pun mengatakan, Bapak dan Ibu, sampun tuntas untuk kajian kita bab qadha'i al-hajah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk babul ghusli wa hukmul junub, bab tentang mandi dan hukum junub. Ya, kita insya Allah akan belajar tentang bagaimana tata cara mandi besar, bagaimana kita bersuci dari hadas besar, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita pun mengatakan menawi wonten pitakenan setunggal kemawon nek saged dipun maksudi nek boten nek boten wonten, alhamdulillah, mugi-mugi saged dipun tampi, dipahami dan kita amalaken. Jazakallahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.